Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Irpa Iprianti, NIM C24012011025 dari kelompok 9 Praktikum Biologi Perikanan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui DFP total, yaitu distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Nah, di sini sudah tersedia data panjang total dan bobot ikan. Oke, langsung saja ke DFP totalnya. Nah, di sini sudah ada panjang total dan bobot ikan datanya, namun panjang total di sini belum di satuannya itu belum milimeter, jadi kita harus ubah terlebih dahulu. Oke, nah sebelum itu kita baik. Jadi di sini panjang totalnya itu masih satuan sentimeter. Nah, kita harus ubah ke dalam milimeter. Jadi di sini tulis panjang total, satuannya milimeter. Nah, di sini tuh berarti 22 dikali sentimeter ke milimeter itu berarti turun 10. Berarti kita kali dengan 10. Nah, oke. Kita ini klik 2 kali aja ke bawah. Jika susah, kita drag aja ke bawah sampai data terakhir. Ini. Oke, sudah dapat ya. Dan ini bobot totalnya. Kita copy aja dengan mendrag ke bawah. Habis itu copy. Di sini masukkan. Nah, gitu. Baik, agar memudahkan dalam perhitungan, kita di sini menyertakan penomoran ya. Jadi di sini tulis nomor. Di sini 1, 2, 3. Kita drag ke bawah. Nah, ini. Oke. Nah, udah. Setelah didapatkan hasil panjang total dengan satuan milimeter dan bobot ikan dengan satuan gram, kita yang perlu diperhatikan adalah sudah mempersiapkan ini untuk perhitungan selanjutnya. Jadi, langkah selanjutnya itu adalah dengan mencari nilai N. Nah, nilai N ini yaitu jumlah dari data yang ada di sini. Jadi, rumusnya itu sama dengan con. Nah, connya itu yang penomoran ini. Draft sampai ke bawah. Habis itu enter. Nah, didapatkan hasil 171. Berarti data di sini ada 71 data. Oke, di sini ada max, yaitu data terbesar. Rumusnya itu max. Ini kita input data yang panjang total. Sama, draft ke bawah juga. Habis itu enter. Nah, didapatkan hasil 290. Selanjutnya itu ada min, sama seperti tadi. Panjang total juga, draft ke bawah, enter. Oke, sekarang jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini rumusnya 1 ditambah 3,32 kali log. Nah, ini log N ya, berarti N-nya 171 ini. Tutup kurung, enter. Nah, ini didapatkan hasil 8,4135. Nah, dari teori terdahulu, nah,
jumlah kelas ini kita bulatkan ke atas ya. Jadi itu didapatkan hasil 9. Nah, oke. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah ini rumusnya max dikurangi min. Berarti max dikurangi min. Bentar. Dapatkan hasil 90. Terus lebar kelas itu rumusnya wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Berarti yang ini ya, yang 9. Enter. Dapatkan lebar kelasnya 10. Selanjutnya itu jarak kelas. Jarak kelas ini, sebelum jarak kelas, kita harus mengetahui NST dulu. Namun, NST itu hampir semuanya itu nilainya 1 ya. Karena kita NST ini melihat dari data yang ada di sini. Jika data di sini ada yang berdesimal, misalkan 0,1, 0,02, dan sebagainya, nah itu NST-nya bisa 2 atau 3 mengikuti angka di belakang koma. Nah, berhubung data yang di sini itu tidak ada yang desimal, makanya di sini NST-nya 1. Selanjutnya, jarak kelas. Jarak kelas itu rumusnya lebar wilayah, lebar kelas ditambah dengan NST. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan data ini yang di atas, selanjutnya kita mencari data SKB, SKA, dan lain-lain. Nah, di sini itu yang pertama kita masukkan nilai min. Nah, yang atas, oke. Selanjutnya itu di SKA di sini mencari data SKA itu dengan rumus sama dengan SKB yang ini ditambah dengan lebar kelas. Nah, jangan lupa lebar kelasnya itu di string ya, dengan cara Fn ditambah F4. Oke, selanjutnya di kolom kedua yang SKB, kita masukkan rumus sama dengan SKB yang atas ditambah dengan jarak kelas. Jangan lupa di string juga ya. Nah, setelah itu kita akan mendraft ke bawah sesuai dengan jumlah kelas. Nah, di sini jumlah kelasnya itu ada 9. Jadi total ke bawahnya itu harus ada kolom 9. Ini sudah ada 2, berarti tinggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah ya. Ini sudah ada 9 semuanya. Nah, selanjutnya yang SK ini kita klik 2 kali aja. Nah, selanjutnya yang SK ini kita akan mencari data dengan rumusnya SKB ditambah simbol dan juga strip minus dan masukkan SKA. Enter. Nah, ini kita klik 2 kali lagi. Selanjutnya ini BKB. BKB itu menggunakan rumus SKB dikurangi buka kurung 1/2 kali NST. Nih. NST-nya juga di string ya. Enter. Nah, ini tinggal di klik 2 kali lagi. Selanjutnya yang BKA itu dirumuskan sebagai berikutnya. Yang ini SKA ditambah buka kurung 1/2 dikali NST. NST-nya juga jangan lupa di string. Tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal klik 2 kali lagi. Nah, selanjutnya di sini BK sama seperti SK, yaitu BKB ditambah dan
strip minus ditambah BKA ini. Enter. Oke, ini klik 2 kali lagi. Selanjutnya yaitu ada XI. Nah, ini rumusnya buka kurung SKB ditambah dengan SKA tutup kurung dibagi dengan 2. Oke, kita klik 2 kali lagi. Nah, selanjutnya ini ada FI total. FI total ini harus diblok terlebih dahulu, kemudian memakai rumus frekuensi. Kita pilih data yang panjang total. Oh, yang ini. Dan dibatasi dengan koma. Setelah itu kita masukkan juga yang SK. Oke, tutup kurung. Dan setelah itu kita jangan dulu di enter karena nanti tidak bakal keluar nilainya. Nah, ini tuh shift, control, dan enter secara bersamaan. Oke, setelah didapatkan FI total dan semuanya, kita akan membuat histogram yang ini, clustered column. Nah, di sini tuh kita masukkan terlebih dahulu, select data, add. Nah, yang series value ini kita hapus, kita masukkan FI total. Oke. Selanjutnya di sini edit. Nah, edit di sini kita masukkan SK. Oke kan saja. Nah, sini udah terlihat histogramnya. Nah, sekarang kita akan merapihkan histogram ini. Axis title, di sini. Ini grid lines. Nah, selanjutnya itu kita klik bagian ini. Setelah itu kita ke sini. Nah, ini kita no fill, solid line. Nah, ini no fill, solid line. Setelah itu kita ubah ini ke 1. Sama yang bawah juga. No fill, solid line, dan ini 1. Oke, selanjutnya itu kita diagramnya. Ini solid file. Kemudian solid line juga. Oke, sudah. Nah, selanjutnya itu kita ubah axis title ini dalam frekuensi total. Individu. Ini kita ubah juga ke selang kelas. Satuannya milimeter. Nah, setelah itu kita ubah ini no fill, no line, ini juga no fill, no line, no line. Oke, ini sekarang kita ubah ke TNR dan ubah juga ke 12. Dan jangan lupa diberi warna hitam. Nah, sudah. Ini penampakan histogram dari distribusi frekuensi panjang. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mencari HPB, yaitu hubungan panjang bobot. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mengkopikan data panjang total dan bobot ikan. Nah, selanjutnya
kita akan mencari terlebih dahulu log W dari data panjang total. Caranya yaitu sama dengan log ini, enter. Nah, setelah itu kita klik wajah. Nah, selanjutnya yang log W atau Y, nah ini juga sama, bobot ikan kita logkan. Log, ini, enter. Nah, kita klik dulu aja. Oke, datanya sudah semua ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari sigma dari data ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mencari sigma X. Nah, sigma X ini rumusnya sum log L. Nah, ini kita drag ke bawah, enter. Selanjutnya yaitu sigma Y, ini juga sama, namun di log W. Drag ke bawah, enter. Selanjutnya yaitu ada X kuadrat. Nah, X kuadrat ini sum SQ dari log L. Sum SQ. Nih, ke bawah lagi, enter. Selanjutnya juga sama, Y kuadrat berarti sum SQ log W, drag ke bawah, enter. Oke, selanjutnya yaitu ada sigma XY. Nah, sigma XY ini didapatkan dari rumus sum product. Nah, ini data yang kita input itu log L semua, titik koma, dan log W, titik koma. Oke, selanjutnya itu ada X bar. Nah, X bar ini rata-rata dari log W. Jadi, average ke bawah, enter. Ini juga sama, Y bar, average, log W, drag ke bawah, enter. Nah, selanjutnya itu ada N, berarti jumlah data, itu sama kayak yang tadi, sama dengan count. Kita input dari data banyaknya ikan. Enter. Oke, sekarang yang nilai B atau slope. Nah, nilai B ini didapatkan dari sama dengan kurung K XY ini dikurangi buka kurung 2 kali 1 per N. Ini. Tutup kurung dikali sigma X dikali sigma Y, tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung X kuadrat, ini kurangi buka kurung 2 kali 1 per N, ini tutup kurung dikali buka kurung lagi sigma X yang dikuadratkan. Tutup kurung 3 kali. Enter. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai A atau intercept yang bisa didapatkan dari rumus sama dengan Y bar dikurangi buka kurung nilai B dikali X bar. Tutup kurung, enter. Nah, kan di sini nilai A-nya itu kan minus ya, makanya kita harus diantilogkan. Jadi, di antilog ini sama dengan
10 kuadrat intercept ini. Enter. Nah, begitu. Nah, ini sebelumnya ini kita ambil aja 4 angka di belakang koma ya. Nah, oke. Oke, ini. Nah, di sini W-nya itu kan rumusnya itu A log B. Antilog ini 0,2345 plus L kuadrat B 3,4263. Oke. Selanjutnya ada interpretasi. Nah, jadi setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar kita masukkan nilai B sob yaitu 3,4263. Oke. Selanjutnya di sini ada perhitungan tabel sidik ragam. Nah, yang pertama itu DB itu 1. Yang kedua itu ada DBS. Nah, DBS ini N dikurangi 2, berarti N kurangi 2. Selanjutnya itu ada DBT, rumusnya itu sama dengan N dikurangi 1. Enter. Nah, selanjutnya ada JKR. Nah, JKR ini didapatkan dari rumus sama dengan B dikali buka kurung 2 kali sigma XY dikurangi buka kurung lagi 1 per N tutup kurung dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung 3 kali. Enter. Nah, selanjutnya itu sebelumnya kita menentukan nilai JKT dulu ya. Oke, di sini. Nah, JKT itu didapatkan dari rumus Y kuadrat ini dikurangi buka kurung 2 kali 1 per N tutup kurung dikali buka kurung lagi sigma Y dikuadratkan tutup kurung. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai JK. JK itu didapatkan dari rumus JKT dikurangi JKR. Berarti JKT dikurangi JKR. Enter. Oke, selanjutnya itu ada KT. KTR ini didapatkan dari rumus JKR dibagi DBR. Yang KTS juga sama, JKS dibagi dengan DBS. Oke, selanjutnya ada F hitung. F hitung itu dicari dari rumus KTR dibagi dengan KTS. Enter. Selanjutnya ada F-tab. F-tab ini sama dengan fin V. Probability-nya 0,05 titik koma DBR titik koma DBS. Tutup kurung. Enter. Nah, oke, selanjutnya itu ada perhitungan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini dihitung dari rumus JKR dibagi dengan JKT. Enter. Nah, setelah selesai mendapatkan hasil dari tabel sidik ragam, kita akan dihipotesiskan untuk kesimpulan. Jadi sebelumnya di sini ada H0 dan H1. Nah, H0 ini jika H0 ini panjang tidak mempengaruhi bobot dan H1 ini
panjang mempengaruhi bobot. Nah, berdasarkan dari hasil ini, kesimpulannya berdasarkan SK 95% didapatkan F hitung besar ya, F hitung lebih besar dari F tab. Maka hipotesisnya adalah A1. Yang artinya panjang mempengaruhi bobot, serta didapatkan juga nilai R sebesar 0,9185 dengan tingkat hubungan yang, nah kita lihat di tabel ini. Ini kan R kuadratnya 0,91, berarti itu masuknya ke sangat kuat ya. Sangat kuat. Oke, selanjutnya itu ada perhitungan uji T. Nah, di sini ada hipotesis, jika 0 berarti B sama dengan 3 atau isometri, dan jika H1 berarti B tidak sama dengan 3, yaitu alometrik. Nah, sekarang kita mencari nilai SB kuadrat. Nah, SB kuadrat ini didapatkan dengan rumus KTS dibagi buka kurung X kuadrat ini dikurangi buka kurung 2 kali 1/n tutup kurung dikali buka kurung lagi sigma X yang dikuadratkan. Nah, setelah itu tutup kurung 3 kali. Enter. Oke, selanjutnya itu ada pencarian nilai SB. Nilai SB ini bisa didapatkan dari SQRT dari nilai SB kuadrat. Tutup kurung, enter. Nah, setelah itu ada T hitung. T hitung ini didapatkan dari rumus ABS. ABS buka kurung 2 kali. Nilai B ini dikurangi 3, tutup kurung, dikurangi SB. Ini. Tutup kurung lagi. Enter. Oke, selanjutnya ada T-tab. Ini juga sama, yaitu tin V. Probability-nya sama 0,05. Degradation freedom-nya yaitu DBS. Ini. Tutup kurung, enter. Nah, sudah didapatkan hasil dari perhitungan tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan SK 95% didapatkan T hitungnya kurang dari T-tab ya. Kurang dari T-tab. Maka hipotesisnya adalah alometrik. Nah, alometrik di sini berarti negatif ya, karena nilainya kurang dari 3. A1. Yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik. Alometrik negatif. Atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Membuat scatter plot dari ini yang biasa aja. Oke, di sini kita check data. Nah, kita add. Nah, yang series value-nya ini series dari value X yaitu panjang total. Nih. Oke, untuk series Y value-nya kita menginput data bobot.
Oke kan saja. Nah, seperti ini penampakannya. Sekarang itu tinggal dirapi-rapikan saja. Ini axis title, chart title, detailsnya dihapus, dan ini ada thread line. Ini more option. Nah, ini kita centang yang power. Habis itu display equation on chart, dan juga display R squared value and on chart. Oke. Ini ya. Setelah itu kita klik yang ini. Line-nya kita solid. Hitam, udah hitam. Ini 1. Dan dust type-nya itu ini. Oke. Dan ini untuk selanjutnya sama kayak yang tadi. Fill, solid line. Nih, ini juga ya. No fill, solid line. Nih. Oke. Selanjutnya ini kita axis title. Di sini itu bobot ikan ya. Bobot ikan satuan gram. Dan di sini panjang total satuannya mm. Oke. Selanjutnya ini sama seperti yang tadi. No fill, no line. Ini juga sama. No fill, no line. Setelah itu kita ini geser ke sini. Nah, ini kita ubah. Jadi 0, seperti ini dan L. Nah, jangan lupa ininya juga dihapus, diganti jadi W. Nah, selanjutnya kita tuliskan juga nilai N-nya berapa, yaitu ada 171. Oke. Oh ya, jangan lupa ini juga format fontnya itu TNR dan ininya 12. Jangan lupa juga warnanya kita hitamkan. Oke, jadi ini bisa dilihat hasil scatter untuk hubungan panjang bobot. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang faktor kondisi. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mengcopy pastekan datanya dan juga membuat SKB, SKA, SK, FI, Evaratan, dan STDEV. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyortir terlebih dahulu panjang total dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita blok semua. Pilih sort and filter, custom sort. Nah, kita sort by-nya itu panjang total, dan ordernya itu small to largest ya. Oke. Nah, ini sudah rata semua dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, selanjutnya itu dari sini kita harus mengcopy nilai SKB, SKA, dan SK dari DFP. SKB, SKA, SK, pilih. Copy. Nah, di sini dimasukkannya pakai paste values ya. Nah, sudah. Ini juga FI juga kita masukkan. Dari sini kita copy. Kita copy.
Selanjutnya masukkan ke sini. Di pasnya juga paste values lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membutuhkan nilai baselog, A atau intercept, dan antilog. Nah, nilai itu kita copy paste juga dari HPB. Nah, yang ini kita copy dan masukkan ke FK. Pakai paste values lagi. Nah, ini kan jadi seperti ini. Kita ubah lagi ke di sini ke general dan number. Nah, ini 0 kita tambahkan angka aja di belakang koma. Sampai ada angka, nah seperti ini. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai faktor kondisi di sini. Nah, rumusnya itu adalah bobot ikan, dibagi, buka kurung, dengan antilog. Nah, antilognya ini kita string, kemudian dikali dengan panjang total. Nah, setelah itu dikali tidak, maaf. Nah, ini panjang total ini kita kuadratkan dengan nilai B slope ini. Nah, B slope-nya ini kita string. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, sudah diketahui nilainya, kita klik 2 kali aja. Oke. Setelah itu, kita akan mencari FK rataan. Namun kita akan menggolongkan faktor kondisi ini ke dalam beberapa warna berdasarkan kelasnya. Jadi ini ada 34 ya, dari 200 sampai 210. Nah, kita ke bawah. Setelah itu kita akan ini satu-satu ya. Ini berarti 39 ke bawah. Setelah itu 37. Setelah itu 25. Setelah itu 21. 21. 8511. 8. 8. 5. 1 ya. Oke, ini nggak usah di warna lagi karena cuma 1 aja. Nah, setelah itu di sini kita akan merata-ratakan nilai yang dari jarak kelas ini. Misal ada 34, berarti kita 34 ini kita akan dirata-ratakan. Jadi pakai average. Nah, kita blok sampai data yang ke-34. Nah, ini. Jangan lupa juga ini di string. Oke. Enter. Nah, ini juga nggak bisa diklik 2 kali, soalnya kan beda ya. Jadi harus satu-satu. Average.
Ini data yang bawah. Nah, ini pakai string. Oke. Setelah itu average yang data 37 tadi. Ini di string 25 di string kita ulang lagi di sini. Ya Allah, di sini average 25, berarti yang ini di string enter. Nah, ini 21. Nah, yang ini di string enter. Nah, sudah. Ini juga di string yang 8. Yang ini kita string di sini average ya. Nah, ini di string enter. Setelah itu yang 5. Nah, yang ini maaf, kita harus di sini average yang 5 ya, di string enter. Nah, selanjutnya karena berhubung ini cuma satu-satu doang, kita kopas saja. Karena kalau misal di average juga nilainya bakalan cuma segitu. Step values. Nah, ini kita oke. Selanjutnya ini setelah kita mengetahui F rataan, boleh ini di draft ke kanan. Nah, kan ini yang di kanan ini masih dalam average ya. Kita ubah rumusnya ke stdef. stdef. Nah, ini juga kita ubah stdef. Nah, ini juga kita ubah lagi. Nah, ini juga sampai terus ke bawah. Nah, yang ini kan tadi kita nggak ini ya. Ini boleh aja. Jadi, nah jika ininya seperti ini, itu tidak apa-apa, dinolkan saja. Nah, oke, baik. Setelah itu, kita akan membuat scatter. Ini, salah, maaf. Ini. Nah, kita buat
ini aja. Kita select data. Habis itu, nah series name ini kita masukin FK total. Nah, series X value-nya kita masukkan SK. Untuk Y-nya ini kita masukkan FK rataan. Nah, oke. Nah, kan ini udah ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita rapikan. Kita grid lines. Nah, kita checklist error bar. Nah, kan kita ingin melihat yang bagian vertikalnya saja. Nah, jadi untuk yang horizontalnya kita hapus. Oke, setelah itu kita masuk ke error bars. Nah, ini ada option. Nah, kita more option. Nah, ini tetap both dan cup. Nah, di sini kita pilih custom dan juga specific value. Dah. Nah, yang ini, yang positifnya, kita masukkan stdf. Nah, yang ini. Nah, yang negatif juga kita masukkan dengan stdf. Oke. Nah, sudah. Kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini jika mau dinilai lagi, kita klik yang ini. Setelah itu ke sini. Oh, ini. Nah, yang bawah itu ada number. Type-nya kita yang ini, 0,000. Nah, dah. Setelah itu kita tinggal rapikan seperti yang kemarin-kemarin. Ini no fill, no line. Ini juga no fill, no line. Nah, ini kita pakai Times Roman 12 dan pilih hitam warnanya. Oke. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Kita di sini saja, di pinggir data. Nah, oke. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.